Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Dan saya saat ini mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dengan nomor peserta PPG 205150272632 dan nomor induk mahasiswa 2207163127. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, membuat video layanan konseling kelompok menggunakan metode Cognitive Behavior Therapy dengan teknik restrukturalisasi kognitif dengan topik etika bermedia sosial. Berikut adalah video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Alhamdulillah sudah hadir tepat waktu ya, terima kasih. Iya. Oke, gimana tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Remedial pelajaran apa? Project IPAS. Oke, tapi udah selesai kan? Sudah. Sudah selesai. Udah aman nih ya? Ya, aman. Untuk kita melakukan layanan bimbingan konseling kelompok. Oke. Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya sebelum memulai saya akan menjelaskan nih ya, untuk pertemuan kali ini ya, kita membuat kontrak perjanjian waktu asas kerahasiaan ya, itu sudah pasti karena kita melakukan layanan bimbingan konseling kelompok ya. Oke, sebelumnya saya tanya nih, sudah siap melakukan layanan bimbingan konseling kelompok? Siap. Kompak sekali. Semangat ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan konseling ya kelompok ya, konseling kelompok mengenai materinya adalah etika bermedia sosial ya. Dimana kalian ini sudah terpilih ya karena berdasarkan daftar cek masalah ya, kalian yang memang masalahnya lebih banyak di media sosial gitu. Oke ya, sebelumnya nih kalian kan sudah tahu lah ya, sekarang media sosial itu luar biasa dampaknya ya, dampak negatifnya, dampak positifnya itu juga luar biasa ya. Sebelumnya saya akan menunjukkan nih logo-logo media sosial. Nah, oke, yang pertama apa? Instagram. Kedua Telegram. Ini Facebook. Ini TikTok. Ini Twitter. Ini WhatsApp. Ya. Oke, di gambar ini yang mana yang kalian nggak punya? Punya semua. Punya semua. Luar biasa. Felis apa yang nggak punya? Nggak ada Telegram. Oh, Telegram nggak ada, atau ini semuanya udah punya? Aku nggak ada Facebook. Oh, Daryl nggak ada Facebook. Oke. Kalau saya ada semua nggak ya? Saya kayaknya Twitter nggak ada, Telegram juga nggak ada. Gitu. Jadi semuanya punya nih kecuali Felis satu ya. Daryl juga Facebook nggak punya, Felis nggak punya Telegram. Oke ya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan juga ya untuk layanan kali ini kita harus juga menjaga kerahasiaan, yaitu asas kerahasiaan ya, dimana kita akan membahas permasalahan itu hanya di dalam ruangan ini. Hanya di dalam ruangan ini ya. Kemudian setelah kamu sudah keluar dari ruangan ini, selesai, tidak membahas lagi ya. Kita sama-sama jaga kerahasiaannya. Oke? Nah, untuk waktunya kita satu kali pertemuan yaitu 40
menit ya, untuk 40 menit ya. Kemudian saya berharap dalam layanan ini kalian saling terbuka, saling jujur ya, karena kita sama-sama akan menentukan atau menemukan ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini ya sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya, dengan baik gitu ya. Oke, nah sebelumnya nih saya pengen banget nih dengar cerita kalian nih, karena kan permasalahannya adalah etika apa? Bermedia sosial ya. Nah, pasti punya permasalahan yang berbeda-beda, atau mungkin jangan siapa tahu sama gitu ya. Gitu. Jadi dimulai dari Felis, coba permasalahannya apa? Saya suka nyindir orang dari status biar bisa memberitahu orang itu salah nih, tapi ya saya ngatain juga. Oh gitu. Itu status apa ya? Status WhatsApp mungkin, dan juga terkadang juga lewat post di medsos. IG. Twitter. Oh Twitter. Oke. Kalau Dinda? Kalau saya itu kan saya main TikTok, saya suka scroll TikTok, terus hobi saya ini kan emang kayak cosplay, dan cosplay itu kayak kita menyamai karakter, jadi karakter tersebut, dan kadang-kadang karakternya itu menurut saya kurang pas gitu di orang itu, dan saya suka kayak ngatain mereka, terus nggak cuma di TikTok doang tapi di Instagram. Oh gitu. Oke. Kalau Daryl apa? Aku kan sering main Instagram, jadi tuh aku sering kayak stalking gitu. Oke. Iya. Oh gitu. Oke. Kalau Saka? Kalau saya itu sering lihat di media, di Facebook gitu, orang upload mukanya sendiri gitu. Saya sering ngatain rasis atau sara gitu. Oh gitu. Biar seneng kan. Oh gitu. Oke, sebenarnya dari apa yang kalian lakukan itu kan negatif ya. Ya, setuju itu negatif. Ya, tahu ya kalau itu adalah salah. Gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan kalian tuh begitu tuh apa sih? Siapa dulu yang mau jelasin? Saka? Untuk seneng-seneng berantem aja. Oh gitu. Waduh, untuk senang-senang tuh sudah biar viral gitu ya. Biar Oh viral, gitu. Oke, biar kenal. Terus kalau misalnya dibully balik gimana? Boleh balik lagi. Oke. Nah, kalau Daryl gimana? Aku Tujuannya apa sih kayak gitu? Stalking ngisi orang? waktu luang aja sih. Gitu iseng. Iya, iseng. Oh. Terus setelah stalking tahu segalanya terus diapain? Di share ke publik kadang-kadang. Oh gitu, toksik ya. Oh ya, di share di publik terus jadi bahan gosip gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kalau Felis gimana? Tujuannya apa sih? Biar mereka tahu aja mereka tuh salah, mereka. Makanya saya sindir. Oh gitu. Caranya itu ya. Iya. Oke. Kalau Dinda gimana? Kalau saya ngerasa gak suka aja sama orang tersebut, makanya sering saya. Jadi kayak menurut saya nggak suka aja, terus kayak kurang pas menurut saya, ya untuk kesenangan aja sih berarti. Gitu. Jadi ketika sudah melakukan itu rasanya puas aja gitu. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kan kalian sudah paham juga ya kalau itu adalah perilaku tindakan yang salah gitu ya. Lebih ke, menurut saya lebih ke apa sih, sikap apa di situ, verbal ya. Verbal ya, kata-kata ya gitu. Kalau tapi Daryl beda ya. Kalau Daryl lebih ke kepo. Daryl lebih ke kepo gitu. Oke, sekarang untuk tujuan konseling kali ini, layanan bimbingan konseling kelompok, yaitu kita akan mencari nih atau merubah pola pikir yang negatif menjadi rasional, jadi positif ya. Gitu. Jadi setuju nggak nih untuk merubah perilaku menjadi dari negatif menjadi positif? Setuju. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah, ketika kalian melakukan hal-hal negatif itu, sebenarnya dalam hati kalian itu rasanya gimana sih? Emang nggak ada perasaan bersalah atau memang biasa aja, Bu? Ada Gitu. biasa aja. Biasa aja loh, Felis, biasa aja loh. Ada sedikit lah. Kayak salah nggak sih kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi ya pokoknya intinya kalian nih sekarang permasalahannya sama ya. Nah, kita akan berfokus untuk merubah kesalahan itu ya.
menjadi yang positif gitu. Jadi kita rubah mindset kita nih, bagaimana sih kita kembalikan lagi bagaimana sih kalau itu terjadi sama saya gitu ya kan, atau bagaimana sih itu terjadi sama keluarga saya gitu ya, gitu ya. Pasti kan ada perasaan-perasaan yang tidak suka juga, tidak senang, menyakitkan atau apa gitu ya nggak? Ya, Gitu. Nah, kalau menurut Dinda, dari apa yang kamu lakukan sebenarnya apa yang bisa kamu ambil gitu hikmahnya? kalau main sosmed itu perkataannya harus dijaga, harus baik, punya etika. Soalnya kalau misalkannya jujur, kalau saya digituin juga sama orang yang saya nggak suka, saya juga sakit hati gitu. Oh gitu. Terus kalau kamu melakukan itu dapat balasan nggak? Biasanya sih orang itu ngediemin atau ada beberapa yang ngebela. Kamu Maksudnya jangan gitu ngebela dong. Oh gitu. Kamu jangan gitu dong. Nah kalau Felis tadi orang yang disindir itu peka nggak? Ya kadang ada, dan juga ada yang mungkin tidak peduli aja. Gitu. Jadi bodo amat gitu ya. Gitu. Terus kalau Saka? Dari ngata-ngatain gitu, terus kalau dibalas lagi nggak kelar-kelar ya Saka ya? Kadang diem, kadang orangnya diem. Oh, kadang orangnya nggak ngebales, diem aja gitu ya. Jadi kan akhirnya malah jadi apa? Jadi sama-sama ngatain ya kan. Jadi akhirnya hubungannya tidak baik gitu ya kan. Nah, oke, kita akan menyelesaikan ya untuk merubah pikiran dari negatif menjadi positif ya. Oke ya, untuk untuk tahap atau langkah-langkah pertama adalah kita sebagai individu itu harus tahu nih, harus tahu konsep dirinya juga harus positif juga. Kalau konsep diri yang positif, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau konsep dirinya negatif, dia akan melakukan itu nggak? Iya, gitu ya, seperti yang sudah. Nah, biasanya kalau orang yang sudah punya konsep diri positif, dia tidak akan melakukan itu, dan dia akan bertanya kembali pada dirinya, kalau seandainya saya melakukan itu atau orang lain melakukan itu pada saya, apa yang saya rasakan? Iya, masuk Betul. ke sakit hati. Itu ya. Kemudian akan berdampak apa? Mempengaruhi mental yang ngatain gitu, yang mempengaruhi mental orang lainnya gitu. Oh gitu. Jadi lebih kemana? Tadi mentalnya jadi ngedon gitu ya. Terus bisa jadi ada orang yang akhirnya insecure gitu. Terus apa lagi? Ada banyak kasus yang saya temukan itu Bu, kebanyakan dari hujat kayak gitu itu berakhir dengan bunuh diri. Astagfirullah, kan benar, iya benar, itu dampaknya banyak ya. Belum lama juga kan ada tuh ya berita-berita tentang bunuh diri karena dibully ya kan. Gitu, nauzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha untuk bisa memanage itu supaya tidak terjadi pada kita bukan pelaku gitu ya. Berawal mula dari hal-hal yang sepele, hal-hal kecil ya kan, akhirnya jadi besar, akhirnya jadi keributan gitu ya, akhirnya sama-sama saling membenci gitu. Jadi kita harus punya coping statement nih gitu untuk diri kita ya, coping statement atau hal-hal yang baik gitu, statement yang baik untuk diri kita. Misalnya apa? Lebih menjaga ketikan di sosial media, Kemudian Mengurangi penggunaan media sosial. Oke. Berpikir 2 kali sebelum melakukannya. gitu kok. Oke, jadi statement yang baik di sini dalam arti maksud saya adalah kalian itu adalah anak-anak yang berharga buat orang tua kalian, ya kan? Anak-anak yang berharga buat orang tua kalian, kalian dididik dengan baik, dengan benar ya. Kemudian apa? Karena kita berharga, maka kita akan memasukkan segala sesuatu yang positif pada diri kita sendiri. Contohnya, ada yang bisa? Contohnya apa? Yang positif. Hah? Kenapa? Kenapa Dinda? Apa positif?
Oke, jadi misalnya aku tidak akan membiarkan orang lain merusak diriku. Gitu ya. Aku tidak akan membiarkan orang lain merusak diriku ya. Jadi kita pun tidak akan merusak orang lain. Gitu ya, dengan statement-statement kita juga gitu. Jadi kita punya statement yang baik untuk diri kita pun juga harus menjaga itu untuk orang lain. Oke. Ya. Untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD yang kalian bisa isi ya satu-satu. Felis, Adinda, kemudian Eril, Kakak, Kakak. Oke, bawa pulpen ya. Bawa. Oke. Ya. Jadi kalian di situ silakan kerjakan. Kerjakan waktunya kurang lebih berapa nih? Berapa menit? 10 boleh ya? Iya, boleh 10. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah selesai ya? Saka udah selesai, dikit lagi. Indah sudah. Oke, berdasarkan LKPD yang sudah kalian isi, ya, mari kita melakukan pernyataan atau membuat pernyataan positif pada diri sendiri, ya. Kemudian mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, sekarang boleh dibacakan lembar kerja kalian masing-masing. Felis? Saya Ya. tuliskan dampak negatif bermedia sosial. Iya. Dampak negatifnya seperti kalian dapat mendapat banyak ujaran kebencian terhadap diri kalian sendiri jika tidak mengikuti hal yang sedang trending atau populer. Tuliskan etika bermedia sosial yang baik, menjaga ketikan agar tidak mengucapkan topik yang membuat pihak lain menjadi tersinggung dan down, memiliki unsur kebencian, rasisme, sara, dan juga menghina pihak tertentu. Oke. Lalu tulislah pendapatmu terhadap hal-hal berikut. Nomor 1, buatlah 3 copy statement yang bisa kamu terapkan dalam etika bermedia sosial. Jika saya salah dan orang lain malah menyindir, ini akan membuat saya kesal. Jadi sebelum mereka menyindir, saya harus bisa meminta maaf. Lalu sebaiknya jika mereka sudah tidak peduli, disudahkan saja dan jangan melanjutkan hinaan. Lalu hinaan selalu berdampak buruk. Jika saya mendapat, saya juga akan sedih. Nomor 2, pilihlah salah satu dari 3 coping statement yang kamu yakini dapat kamu lakukan. Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah yang sebaiknya jika mereka sudah tidak peduli, disudahkan saja dan jangan melanjutkan hinaan. Saya yakin dapat dilakukan karena kalau pada ujungnya mereka tidak merasa mereka yang disindir, ya sudah, biarkan saja. Nomor 3, tentukan langkah yang bisa kamu terapkan dalam etika bermedia sosial. Berpikir 2 kali sebelum mengetik dan mengirim pesan, dan jangan mudah terpancing oleh kontroversi. Bagus statementnya yang dibikin. Dinda lanjut. Tuliskan dampak negatif bermedia sosial. 1. Mental, pikiran, dan psikologis terganggu karena lingkungan medsos yang toksik, yang sering ngata-ngatain. 2. Lupa diri dengan sekitar, keluarga, terus menjauhkan yang dekat. 3. Jam tidur
atau waktu untuk istirahat itu terganggu. Tuliskan etika bermedia sosial yang baik, tidak rasis atau sara. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. 2. Menghargai privasi orang lain atau menghindari doxing. Jaga bahasa, ketikan yang baik kepada orang lain. Pastikan terlebih dahulu berita yang ada, jangan termakan hoax dan tidak menyebarkan berita yang hoax. Tulislah pendapatmu tentang hal-hal berikut. 1. Buatlah 3 coping statement yang bisa kamu terapkan dalam etika bermedia sosial. 1. Kurangi waktu menggunakan medsos. 2. Jaga perkataan dan perilaku saat bermedsos. 3. Menghargai privasi orang lain. 2. Pilih salah satu dari 3 coping statement yang kamu yakini dapat kamu lakukan. Yang bisa saya lakukan itu adalah nomor 2, jaga perkataan dan perilaku saat bermedia sosial. 3. Tentukan langkah-langkah yang bisa kamu terapkan dalam etika bermedia sosial. Lebih perhatikan bahasa dan etika kita, serta tidak lupa waktu. Oke. Jadi intinya ya, ketika kita sudah memiliki konsep diri yang positif ya, kita punya statement yang lebih baik untuk diri kita, yaitu misalnya contohnya saya ini berharga, saya mencintai diri saya mencintai diri saya sendiri, maka segala sesuatu yang negatif tidak akan saya lihat ya, maka yang saya lihat hanya sesuatu yang positif. Itu jika sesuatu yang negatif itu terlihat atau muncul, saya tidak akan berkomentar apapun. Seperti itu statementnya ya. Jadi apa yang masuk dalam tubuh saya, pola pikir saya, pendengaran saya, penglihatan saya, itu adalah hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang katakan yang positif untuk diri kita sendiri ya. Oke ya, dari hasil layanan bimbingan konseling kelompok hari ini ya, saya menjelaskan tadi bahwa konsep diri positif itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang positif gitu ya. Jadi apa segala sesuatunya itu yang kita cerna, yang kita lihat, kita dengar itu semuanya positif gitu ya. Paham sampai sini? Dan bisa nanti setelah ini mengimplementasikan pada kehidupan nyata? Bisa. Sehari-hari bisa menahan semuanya lagi, mengendalikan ya. Tadi setelah kalian juga sudah mengisi LKPD-nya gitu ya. Oke, untuk tahapan akhir nih ya, ada yang bisa menyimpulkan dari awal kegiatan sampai akhir? Siapa? Saya. Oke. Dari pertama kegiatan sampai akhir kegiatan ini, saya menyimpulkan kalau dalam bermedia sosial itu kita harus menjaga etika. Kita nggak suka kan kalau misalkannya apa yang kita lakukan tadi, kesalahan poin-poin yang tadi teman-teman saya dan saya lakukan ke orang lain berbalik sendiri ke diri saya. Betul. Kan Iya. pasti nggak suka kan digituin. Jadi kita tuh harus menjaga etika atau menjaga apa yang kita lakukan kepada orang lain di media sosial, bukan cuma di kehidupan nyata juga. Iya. Dan itu tuh media sosial itu isinya orang lain juga selain kita nggak sendiri di situ gitu. Oke, terima kasih Adinda, terima kasih semuanya sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini ya, bimbingan konseling kelompok hari ini ya. Terima kasih, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dalam bimbingan ini itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, untuk menutup kita berdoa lagi ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas segala manfaat yang telah diberikan hari ini kepada kita ya. Kita menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan kita gitu. Kita bisa menerapkan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
menjadi insan mulia, berkarakter dan kesatria, mandiri berusaha, disiplin tanggung jawab, tekad kuat membangun bangsa, belajar serta berdoa, tepat waktu meraih cita, mengasah kompetensi, mengembangkan vokasi, SMK yang kami cintai. Kami siap jadi programmer, juga sanggup jadi presenter, teknisi jaringan bekerja profesional. Kami siap jadi pemenang. Kami sadar dalam perjuangan tak cukup hanya dengan ucapan, butuh sebuah bentuk pengorbanan, kerja keras dan keuletan. Ridho orang tua tersayang, bekerja sama dengan teman-teman, tak lupa minta doa dan bimbingan dari para guru budiman. Bersama SMK Negeri 6 Tangsel, wujudkan cita-citamu. Bersama SMK Negeri 6 Tangsel, ukirkan masa depanmu. Bekerja bisa, kuliah bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Kami insan luar biasa, menjadi insan mulia, berkarakter dan kesatria, mandiri berusaha, disiplin tanggung jawab, tekad kuat membangun bangsa, belajar serta berdoa, tepat waktu meraih cita, mengasah kompetensi, mengembangkan vokasi, SMK yang kami cintai. Kami siap jadi programmer, juga sanggup jadi presenter, teknisi jaringan bekerja profesional. Kami siap jadi pemenang. Kami sadar dalam perjuangan tak cukup hanya dengan ucapan, butuh sebuah bentuk pengorbanan, kerja keras dan keuletan. Ridho orang tua tersayang, bekerja sama dengan teman-teman, tak lupa minta doa dan bimbingan dari para guru budiman. Bersama SMK Negeri 6 Tangsel, wujudkan cita-citamu. Bersama SMK Negeri 6 Tangsel, ukirkan masa depanmu. Bekerja bisa, kuliah bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa.